Selamat siang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam jumpa di dalam channel YouTube saya. Kali ini Anda bersama dengan saya Marcel, dan di sini saya mau berbicara sedikit tentang respons terhadap kemunculan sebuah kamus. Ini kamusnya yang bernama Kamus Bahasa Nagi yang dikeluarkan oleh KKAD Lamuri. Saya mengucapkan profisiat dan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang sudah mengeluarkan kamus bahasa Nagi, karena bahasa Nagi itu adalah bahasa yang terancam punah. Karena dia terancam punah, kita membutuhkan sebuah perlakuan yang lebih khusus. Kenapa dia khusus? Karena kalau tidak diberikan perlakuan khusus, maka bahasa ini akan punah di suatu hari nanti tanpa meninggalkan satupun orang-orang yang bisa berbicara bahasa Nagi. Karena dia punah, maka bahasa Nagi itu membutuhkan dukungan-dukungan tidak hanya dari sisi kelembagaan seperti dukungan pemerintah, tetapi juga dari sisi pendidikan. Maksudnya ketersediaan bahan-bahan ajar yang bisa dipakai untuk supaya bahasa Nagi itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum lokal sesuai dengan agenda yang dibuat oleh Menteri Nadiem Makarim, dan kemudian dia dijadikan sebagai mata pelajaran yang bisa diajarkan di level dasar maupun menengah di Larantuka, ya, begitu. Itu dalam pemikiran pemerintah dan ini yang saya sampaikan. Oke, baik. Mengapa kamus? Ya? Menurut ahli yang bernama Hinton dan Weigel, ya, sebuah kamus adalah medium penyimpanan identitas etnis yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, bahkan setelah bahasa tersebut tidak lagi dituturkan. Jadi sebuah kamus itu dia menyimpan kekayaan-kekayaan etnis daripada sebuah masyarakat, kelompok masyarakat, dan karena itu dia bisa memberikan masukan di bidang linguistik, tidak hanya linguistik tapi juga di bidang kebudayaan lengkap mengenai kehidupan sebuah masyarakat. Oke. Dan karena itu izinkanlah saya di awal pembicaraan ini saya mau mengucapkan limpah terima kasih dan profisiat kepada KKAD Lamuri yang sudah mengeluarkan kamus yang sangat membantu banyak orang, terkhusus orang Nagi, dalam membuka wawasan mereka jika banyak dari mereka sudah melupakan kosakata-kosakata Nagi, terlebih mereka yang ada di perantauan. Baik, itu dia. Berikut, saya mau memberikan komentar tentang format daripada kamus bahasa Nagi itu sendiri. Tanpa bermaksud untuk membantah apa yang sudah dikeluarkan oleh KKAD Lamuri, saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya komentari atau saya berikan masukan, karena saya paham bahwa tidak hanya KKAD Lamuri sendiri adalah orang-orang yang sudah atau sedang berusaha membuat kamus. Ada banyak orang Nagi, baik itu di Nagi maupun di perantauan, yang sudah mencoba membuat kamus, dan barangkali mereka juga ingin untuk membuatnya di dalam versi yang lebih resmi, mengeluarkannya sebagai sumber referensi yang nyata, dan itu mungkin bisa dipakai oleh orang-orang lain juga. Karena kemunculan kamus itu tidak bisa dibuat dengan tergesa-gesa, karena kemunculan kamus itu perlu dibarengi dengan sebuah kesadaran leksikografis yang jelas, maka menurut saya perlu ada semacam pengetahuan leksikografis yang penting yang membarengi seseorang ketika dia membuat kamus. Oke lah, karena bahasa Nagi itu bahasa yang terancam punah, maka kita tahu bahwa karena itu kita membutuhkan orang-orang lokal yang terpanggil untuk membuat kamus, ya, tanpa ada satu pemahaman di bidang pembuatan kamus. Tidak apa-apa. Tetapi karena kita menginginkan bahwa bahan-bahan ajar yang dibutuhkan oleh anak-anak kita atau orang-orang yang akan belajar muatan lokal itu bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi mereka.
profesor, guru besar saya di Monash University yang bernama Simon Musgrave, dia bilang begini, Marcel, engkau harus ingat, sebuah kamus yang baik adalah sebuah kamus yang bisa membantu seseorang untuk belajar. Atau kamus yang baik adalah kamus yang bisa membantu orang lain belajar bahasa itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun kamus. Hal yang pertama adalah bahwa kita perlu membuat ortografi atau sistem tulisan dari bahasa itu sendiri, yang mana sistem tulisan itu akan dipakai di dalam kamus yang kita hasilkan. Mengapa ortografi itu penting? Karena ortografi itu akan memberikan pedoman bagi kita di dalam menyusun bagaimana bunyi sebuah bahasa itu akan dihasilkan. Nah, karena bunyi bahasa Nagi itu berbeda dari bahasa-bahasa lain, bahkan terhadap bahasa Indonesia, maka di dalam kamus bahasa Nagi juga perlu dibuat apa yang namanya ortografi. Sistem tulisan bahasa Nagi itu bagaimana? Kita tidak bisa membuat semacam asumsi bahwa karena bunyi bahasa Nagi itu dekat dengan bunyi bahasa Indonesia, maka secara tidak langsung bunyi bahasa Indonesia dipakai sebagai bunyi bahasa Nagi. Kita tidak bisa melakukan itu karena meskipun ada beberapa atau banyak kesamaan di antara bahasa Nagi dan bahasa Indonesia, tetap ada beberapa bunyi-bunyi yang tidak ditemukan di dalam bahasa Indonesia tetapi ada dalam bahasa Nagi. Dan bunyi-bunyi itu perlu dijelaskan bagaimana kita memperlakukan bunyi-bunyi itu, karena bunyi-bunyi itu akan kita pakai di dalam kamus kita itu. Nah, karena itu menurut saya perlu dibuat ortografi tulisan tentang bunyi bahasa Nagi. Misalnya begini, bunyi-bunyi sengau atau bunyi-bunyi nasal yang ada di dalam bahasa Nagi tetapi itu diperoleh dari bahasa Lama Holot, misalnya seperti kata pekong atau mekung, ana tu mekunjo. Kalau engkau tanya mekung itu tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa dibahasakan dengan ng atau nga, ya, bunyi nga tidak bisa. Kenapa? Karena bunyi nga dan mekung yang ada pada mekung itu dua hal yang berbeda. Yang satu adalah bunyi velar nasal, nga itu adalah bunyi velar nasal, sedangkan mekung itu adalah bunyi vokal yang dinasalisasi. Untuk menjawab problema ini, maka di dalam disertasi Dr. Tresku Manireng di Universitas Indonesia, ya, itu dia membuat sebuah solusi dengan memasukkan apa yang disebut arkifonem N, ya. Maka N itulah yang dipakai. Jadi ketimbang kita menulisnya dengan mekung, kita lebih baik menulisnya dengan mekung tambah N, mekung tapi dibaca mekung. Dan hal-hal seperti itu perlu ada di dalam sebelum memulai sebuah kamus, kita perlu memasukkannya di dalam ortografi tulisan bahasa Nagi. Dengan demikian kita bisa membuat pembatasan bagaimana persamaan dan perbedaan bunyi dari bahasa Nagi terhadap bahasa-bahasa yang lain, bahkan terhadap bahasa Indonesia. Itu pertama. Menurut saya yang pertama perlu ada ortografi tulisan yang menjadi pedoman penulisan bunyi sehingga bahasa itu memiliki sistem bunyi yang jelas. Yang kedua, sebuah kamus yang baik itu setelah dia memiliki ortografi, dia juga perlu memiliki ekspresi fonemik, kalau bukan fonetik, di dalam menyatakan bunyi aktual daripada kata-kata tersebut. Dan ekspresi fonemik itu perlu, atau fonetik, ya. Kalau fonetik terlalu berat ya fonemik saja juga tidak apa-apa. Ekspresi fonemik itu perlu ada di setiap lema atau lexem atau yang kebanyakan orang paham sebagai entry. Itu harus ada. Kenapa? Karena ekspresi fonemik membantu orang untuk mengucapkan kata itu secara lebih tepat, secara tepat. Jika tidak, maka pembelajar atau orang kita harus tahu bahwa para pembelajar itu bukan berasal dari level bahasa yang sama. Ada orang-orang yang belajar bahasa Nagi dengan level menengah dan level atas, sehingga demikian lebih dipermudah.
Tetapi untuk anak-anak yang berada pada level dasar, mereka-mereka yang berada di perantauan dan ingin mengajar anak mereka bahasa Nagi atau orang-orang Nagi yang mau tahu tentang kata-kata yang sudah terlupakan, ekspresi fonemik itu penting. Kenapa? Karena dia berfungsi di dalam memberikan bagaimana cara membaca kata itu secara tepat, mengartikulasikan kata itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat di dalam kamus ini sudah ada kelas kata, ya, bagaimana kata itu berada di dalam kelas kata, bagaimana, apakah dia kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, itu penting, ya. Dan kehadirannya harus konsisten daripada setiap lema atau setiap leksim itu harus konsisten. Yang ketiga, tidak hanya kelas kata, tetapi juga arti, dan di sini ada artinya, dan arti itu konsisten baik. Yang keempat, tidak hanya arti kata, tetapi juga bagaimana kata tersebut digunakan di dalam kalimat. Mengapa itu penting? Karena kalau kita tidak memberikan contoh kalimat, maka kamus kita itu gagal memberikan informasi yang komprehensif terhadap para pembelajar, orang-orang yang menggunakan kalimat, menggunakan bahasa Nagi di dalam contoh-contoh yang aktual. Jika kita tidak, misalnya kalau kamus ini dipakai di dalam program-program pengajaran atau muatan lokal, maka kamus ini karena tidak memiliki contoh-contoh kalimat, maka dia memberikan beban baru kepada para guru yang akan mengajarkan bahasa Nagi kepada para penutur, atau dia gagal memberikan contoh karena memang tidak ada contoh. Setiap kamus yang baik adalah kamus yang bisa mengajarkan orang bagaimana memberikan atau bagaimana bahasa itu bekerja, bagaimana bahasa itu ada, bagaimana bahasa itu diucapkan. Yang ketiga, setelah contoh kalimat, maka perlu ada arti dari kalimat itu, ya. Bagaimana kalimat itu diterjemahkan ke dalam bahasa superstrat, bahasa yang dipakai untuk menjelaskan bahasa itu. Perlu ada, sehingga kalimat itu diperjelas di situ. Pada halaman 404 yang saya lihat di situ, ada kata yaitu serdadu, ya. Kata serdadu itu kemudian dijelaskan sebagai tentara. Maksud saya begini, kita tidak tahu bagaimana bahasa Nagi ini ke depan, makin kuat atau makin lemah. Dan kita juga kadang-kadang memiliki bayang-bayang yang tidak terlalu jelas mengenai sejarah masa lalu bahasa Nagi. Jangan sampai anak-anak kita atau orang-orang yang baru belajar bahasa Nagi berpikir bahwa kata serdadu itu adalah kata asli bahasa Nagi. Maksud saya bahwa perlu ada penjelasan lanjutan mengapa kata serdadu itu bisa ada di dalam kamus bahasa Nagi. Apakah dia itu berasal dari pinjaman dari tempo dulu, ataukah dia itu masuk lewat bahasa Indonesia, ataukah memang dia itu sudah dipakai semenjak zaman Belanda di dalam tata bahasa atau dalam keseharian hidup orang Nagi di Laruntuka. Hal itu perlu dijelaskan. Dia tidak bisa hanya serdadu, kata benda, tentara. Tidak bisa. Kalau itu yang terjadi, maka kita gagal memberikan informasi yang komprehensif kepada orang bagaimana sebuah kamus bisa bekerja. Berikutnya, saya mau memberikan komentar begini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau orang-orang lain menuliskan kamus, ya, membuat kamus. Apakah mereka juga akan mengumpulkan orang-orang secara kolektif untuk memberi identitas pada pembuat kamus tersebut, ataukah mereka akan memberikan satu atau dua nama sebagai penunjuk bahwa siapa yang membuat kamus itu. Maksud saya begini, perlu ada jarak di antara informan dan leksikografer. Perlu ada jarak di antara orang-orang yang memberi informasi terhadap isi dari kamus itu dan orang-orang yang mengelola kamus itu menjadi bahan penting yang bisa digunakan oleh kalayak umum.
Pengandaiannya begini, ada perbedaan di antara beras yang dihasilkan oleh petani dan seorang koki yang memasak beras itu menjadi nasi. Itu dua hal yang berbeda. Ada perbedaan di antara seorang petani pemungut daun teh dan orang yang mengelola daun teh itu menjadi teh siap diseduh. Itu dua hal yang berbeda. Maksud saya begini, pengalaman intelektual seorang penutur dan pengalaman intelektual seorang leksikografer yang menyusun kamus itu adalah dua hal yang berbeda. Seorang informan memberikan data mentah, tetapi adalah tugas leksikografer untuk mengubah data mentah itu menjadi sesuatu yang berguna dan bisa dikonsumsi oleh khalayak umum. Dan kalau informan itu berada juga dalam diri leksikografer, maka setidak-tidaknya dia memiliki sebuah konsep yang sudah di-refine, konsep yang sudah disarikan, bahwa saya adalah informan, tapi saya tahu bagaimana menyusun kamus yang baik, karena saya ingin memberikan informasi yang komprehensif tentang bagaimana sebuah kamus itu bisa dibangun dan dikerjakan dengan norma-norma yang pas, norma-norma leksikografi yang pas. Karena itu, kalau Bapak Ibu lihat ya, dalam dunia leksikografi ada dua istilah yang berbeda, yaitu leksikon dan dictionary. Leksikon itu dia hanya berisi daftar kata. Sebuah kata di dalam leksikon itu hanya berisi arti kata dan kelas kata. Itu leksikon. Sedangkan dictionary dia jauh lebih lengkap. Dictionary lebih lengkap dalam hal mendalami setiap lema yang ada dalam kamus itu. Dia tidak hanya persoalannya tentang kata maupun kelas kata dan arti kata, tetapi bagaimana kata itu digunakan, bagaimana kata itu diterjemahkan, apakah ada unsur pinjaman dari bahasa lain, bagaimana morfologi atau kata-kata di dalam bahasa itu bisa dikembangkan, bagaimana dia bisa dikembangkan, supaya apa? Supaya setiap lema atau leksim atau entry yang ada di dalam kamus itu bisa memberikan pembahasan yang kaya. Dan dari pembahasan yang kaya itu banyak orang bisa belajar dari situ. Ingat, level pembelajar itu tidak hanya yang level atas dan level menengah, tetapi juga level bawah. Dan kalau kamus itu tidak bisa memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif, maka dia mungkin hanya memuaskan kaum pembelajar yang menengah dan pembelajar atas saja. Dia tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai untuk mereka yang baru belajar bahasa Nagi. Padahalnya, sebagai sebuah referensi, kita membutuhkan sebuah kamus yang bisa saja memberikan pembahasan yang memadai tentang bagaimana sebuah bahasa itu dipakai di dalam keseharian. Pada akhirnya, saya mau mengucapkan terima kasih pada kemunculan daripada kamus bahasa Nagi ini. Kamus itu tentu saja memberikan sumbangsi atau kontribusi dalam diskusi dan kesadaran orang-orang Nagi, baik di Larantuka maupun di tempat-tempat diaspora, tentang bagaimana bahasa Nagi itu perlu dihidupkan dalam keseharian. Tetapi juga setidak-tidaknya video ini bisa memberikan masukan bagi orang-orang lain tentang bagaimana sebuah kamus itu harus dikembangkan, supaya kamus itu tidak hanya berfungsi bagi orang-orang yang berada pada level menengah maupun level atas, tetapi lebih banyak berfungsi bagi anak-anak kita, mereka-mereka yang tidak sempat hidup di zaman dahulu tetapi memiliki kerinduan untuk belajar bahasa, apalagi kalau dia ingin belajar bahasa secara independen. Sekali lagi profisiat dan terima kasih buat keluarga adik kakak Lamuri yang sudah menghasilkan kamus bahasa Nagi. Kita tunggu lagi kamus-kamus siapapun, yang kamus-kamus bahasa Nagi mana lagi yang akan dibuat oleh keluarga ataupun orang-orang Nagi di perantauan maupun di Nagi. Kiranya kamus yang kalian atau Anda sekalian buat itu bisa memenuhi unsur-unsur leksikografis yang kemudian bisa dipakai di dalam pembelajaran yang lebih membantu. Sampai di sini dulu, sekian, terima kasih.